Selamat pagi Ibu sekalian. Pagi. Perkenalkan ya Bu, saya Perawat Zahra. Di sini saya sebagai leader yang akan memimpin kegiatan terapi aktivitas kelompok hari ini pada sesi 2. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan saya ya Bu. Silakan. Saya Perawat lagi, saya di sini sebagai observer. Saya Perawat Grisya, di sini saya sebagai fasilitator. Sekarang bisa Ibu memperkenalkan diri Ibu. Perkenalkan saya Halo Ibu. Perkenalkan saya Luki. Halo, Luki. Bagaimana nih perasaannya Ibu hari ini? Ini Mbak, biasanya saya tuh cuma dengar ada suara terus katanya tuh kamu di sini gitu. Saya tuh pernah dengarnya tuh kayak jadi nggak mau gitu loh. Tapi itu suaranya tuh ada setiap saat. Ibu, kalau saya masih dengar suara anak saya. Oke, nah sekarang pada kegiatan ini kita sudah pada sesi 2 ya Bu. Kemarin sudah dijelaskan oleh leader yang pertama nih Bu. Nah sekarang halusinasinya ternyata masih ada ya Bu. Ada yang anaknya ibu masih mendengar dan melihat membayang-bayangkan anak ibu, dan ada ibu juga yang suka mendengar bisikan ya Bu. Nah sekarang pada sesi 2 ini kita akan naik level nih Bu, naik level. Nah kita akan belajar untuk menghardik. Nah untuk waktunya sekitar 45 menit saja Bu. Untuk aturannya nanti jika Ibu ingin ke toilet nanti bisa izin kepada saya Bu atau fasilitator. Dan untuk makan tidak diperbolehkan ya Bu, untuk minum boleh. Dan diharapkan Ibu sekalian bisa partisipasi dengan aktif ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke. Kita akan masuk ke belajar nih Bu, belajar cara menghardik. Nah, Ibu, nah kenapa sih kita harus belajar menghardik? Nah, jadi agar kita itu bisa melawan rasa seperti apa sih yang dibayangkan oleh ibu atau suara-suara bisikan itu, nanti kita lawan dengan cara belajar menghardik. Apakah ibu bersedia? Ya Bu, nanti saya coba lakukan terlebih dahulu, nanti ibu-ibu sekalian bisa mencobanya. Misal seperti ini ya Bu, kan tadi ibu sudah menceritakan ya Bu, ibu anaknya ibu sudah meninggal dan masih mendengar atau membayangkan ada sosoknya ya Bu. Nanti kalau ada yang seperti itu lagi, untuk waktunya saya pada apa Bu? setiap saat sih biasa pagi kan misal diantar sekolah, terus siang udah dijemput, terus malam itu mintanya tidur bareng. Nah, kalau ada suara anak ibu atau membayangkan, nanti ibu bisa seperti ini. Misal ya Bu, saya contohkan terlebih dahulu ya. Dengan suara yang tegas ya Bu, yang lantang, biar bisa melawan rasa pikiran itu yang bukan pikiran ibu sendiri. Oke, Ibu, saya contohkan terlebih dahulu ya Bu. Misal kalau ibu mendengar suara itu atau membayangkan sosok itu, misal ibu kayak diam, saya tidak mau mendengarnya, saya tidak mau melihatnya, diam, itu bukan suara nyata saya. Oke, dengan Ibu. Itu kan suara anak saya Bu. Saya juga pernah sama anak saya. Tapi ya Ibu, itu tuh suara-suara atau bayangan-bayangan itu bukan sosok yang nyata Ibu. Jadi Ibu harus melawannya dengan tegas seperti itu Bu. Kalau Ibu bersedia untuk belajar menghardik Bu, tadi kan Ibu sudah menceritakan ya
Bu suka mendengar suara bisikan-bisikan, nanti Ibu bisa melawannya. Misal, hus hus, buang suara itu bukan suara nyata, seperti itu. Kayak dia nggak, gitu kan? Seperti itu Bu. Apakah bisa? Bisa. Sadari Ibu ya. Diam! Kamu bukan anak saya. Kamu diam! Jangan ganggu saya. Baik Ibu sudah sangat hebat. Nanti kalau Ibu mendengar suara itu lagi, Ibu bisa mencoba melawannya seperti yang Ibu contohkan tadi. Apakah Ibu mengerti? Iya, sekarang silakan Ibu mencobanya. Ibu ada tutup mata. Iya boleh. Diam! Pergi! Kamu itu gak nyata. Kamu bohong. Pergi! Iya, hebat sekali Ibu. Iya, seperti itu ya Ibu sekalian. Nanti kalau mendengar suara itu, Ibu bisa melawannya dengan tegas, dengan lantang, biar semuanya hilang. Oke, udah semua ya Bu. Terima kasih sudah menceritakan kepada saya, sudah mau belajar bareng ya Bu dengan kita semua. Bagaimana perasaannya Bu selama melakukan kegiatan ini? Saya udah lumayan lega. Terus saya juga jadi tahu cara untuk menghilangkan suara-suara dan bayangan yang ternyata bukan anak saya. Iya, alhamdulillah ya Bu sudah sangat hebat. Ya, saya juga rasanya kayak jadi tahu gimana cara menghilangkan suara itu, karena emang itu suaranya tuh benar-benar mengganggu, apalagi kalau malam-malam misalnya yang tidur terus tiba-tiba ada bisikan itu, rasanya saya nggak tahan. Tapi setelah lagi mencoba saya jadi tahu dan rasanya jadi lebih lega. Alhamdulillah ya Ibu sekalian sudah sangat hebat. Pokoknya nanti kalau terdengar suara itu lagi, Ibu bisa melawannya dengan sangat tegas, dengan lebih keras daripada suara yang tadi. Terima kasih ya Ibu sekalian. Ibu sudah sangat hebat sekali, sudah melakukan teknik aktivitas kelompok, belajar bersama. Hari ini ya Bu, untuk tindakan selanjutnya nanti akan melakukan pada sesi 3 Ibu, yaitu cara melawan halusinasi dengan aktivitas terjadwal. Untuk harinya apakah Ibu bisa besok Bu pada jam 8? Bisa saya Bu. Berarti untuk jadwal selanjutnya besok ya Bu pada jam 8. Baik ya Ibu sekalian, sekarang saya serahkan kepada observer untuk menyampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk hasil terapi aktivitas kelompok pada sesi kedua itu melawan halusinasi dan menghardik, belajar menghardik. Terdapat 2 pasien, yaitu Ibu Rindu yang mengalami halusinasi mendengar suara anaknya yang telah tiada di setiap pagi, siang ataupun malam dengan meminta dijemput sekolah atau diantar dan membuat makanan. Kemudian ada Ibu Gresia yang mengalami halusinasi yang mendengar ada bisikan yang mengatakan bahwa suaminya berselingkuh. Kedua pasien ini dapat melakukan kegiatan yaitu belajar melawan halusinasi dengan cara menghardik. Pasien juga bisa mencontohkan kegiatan yang telah dilakukan. Untuk sesi selanjutnya atau pertemuan selanjutnya yaitu dilakukan besok hari pada pukul 8 dengan sesi 3 yaitu melawan halusinasi dengan kegiatan terjadwal. Saya kembalikan kepada Yuda. Terima kasih ya Bu. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Terima kasih ya Ibu sekalian.